One thing that may be still happening in our life is we can't speak up for ourselves just because we don't want to look like, having different opinion because we see our opinion may be wrong or people starting to criticize us. According to one of journal that I read waktu aku ngelakuin mini research buat episode kali ini, di mana salah satu jurnal itu bilang kalau kita itu cenderung lebih menilai diri sendiri lemah atau dalam posisi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan expert. So it means waktu kita itu kumpul atau ketemu ngobrol sama orang yang pengalamannya lebih banyak dari kita, lebih expert, kita tuh ngerasa kayak minder dan gak mau ngobrol sama mereka karena kita mikir kayak we're still nothing, kita tuh belum ada apa-apanya dibanding mereka. Padahal seharusnya ketemu dan ngobrol sama orang yang jauh lebih expert, pengalamannya lebih banyak dari kita, itu tuh bisa jadi peluang atau membuka jalan buat kita untuk nge-upgrade diri. When we don't want to speak up, kita tuh jadi lebih terbiasa untuk mengorbankan diri kita sendiri demi kenyamanan orang lain. Contoh kecilnya gini, kamu diajak ngelakuin kerja kelompok sama temen kamu, tapi cuma kamu doang yang ngerjain, dan mereka cuma kayak ngeliatin atau bahkan main TikTok doang. Tapi karena kamu ngerasa gak enak, ya kamu lebih memilih untuk diam. Well, actually, ketika ada seseorang yang berusaha untuk speak up for themselves, bukan berarti mereka tuh lagi marah atau mereka egois, gak mau mikirin kepentingan orang lain. Tapi sebenarnya, the sense of speak up itu adalah kita menyampaikan apa yang kita rasain dan apa yang kita butuhin dengan cara yang tegas tapi juga sopan. So, sebenarnya apa sih yang harus kita lakuin? Ada beberapa hal yang mau aku sampaikan di episode kali ini soal speak up for yourself. Dimana salah satunya ini aku mau ngebahas soal know yourself first. The main point ada kita sebagai orang yang takut buat berpendapat. Kita tuh harus cari tahu alasan kenapa kita harus speak up for ourselves. Kalau kamu nggak bisa speak up, orang lain itu nggak bakalan tahu batasan-batasan kamu nyampe mana. Mereka tuh bukan cenayang atau dukun yang harus 24/7 itu tuh melihat isi pikiran kamu, karena mereka juga just a human, guys. Contoh kecilnya aja gini, waktu kamu lagi kumpul sama teman kamu, terus ada salah satu teman kamu yang nyinggung soal kehidupan kamu, terus dibalut sama jokes atau candaan-candaan circle pada umumnya, dan kamu bakal ngerasa tersinggung kan pasti. So don't be afraid to stop them. Jangan pernah takut untuk menyela omongan orang lain kalau kalian merasa tersinggung. Kalau kalian ngerasa risih, kalian ngerasa bahwa candaan orang lain itu terlalu kelewat batas buat kalian, tapi kalian gak mau untuk ngungkapin apa-apa, kalian gak mau bilang apa-apa ke mereka. Well, at the end, mereka bakal terus ngerasa bahwa kalian itu fine-fine aja denger jokes-jokes yang berkaitan sama kehidupan kalian. Dan ini adalah alasan kedua aku untuk terus tanam di pikiran aku bahwa speak up itu sama dengan self-respect. Yes, pernah gak sih kalian mikir kalau kalian itu berani buat menyuarakan pendapat, itu artinya kalian itu respect sama diri sendiri, kalian itu care atau peduli sama diri kalian sendiri, peduli karena kita tuh berhak buat didengar, peduli karena kita tuh dihargain dan diperlakukan baik oleh orang lain. Ada satu kalimat yang benar-benar bikin aku merinding, dan itu soal when you speak up, you're not just making a point, but you're making a statement that you matter. The next point yang mau aku sampaikan adalah beda pendapat itu bukan berarti pendapat kamu salah. Kadang salah satu faktor yang ngebuat kita tuh nggak mau buat speak up, kita tuh nggak mau buat berpendapat adalah karena kita itu terlalu takut bahwa pendapat kita tuh salah, terlalu takut bahwa pendapat kita itu akan berbeda dengan orang lain. Dan cenderung kebanyakan orang merasa lebih memilih untuk menjadi mayoritas di antara minoritas. Karena kita pasti nganggapnya kalau kita itu berada di antara mayoritas, kita tuh ngerasa kayak kita tuh jauh lebih safe, jauh lebih aman, dan dapat banyak dukungan, aka nggak dikucilin. But sometimes, jadi mencolok itu jauh lebih unik. Kamu nggak perlu jadi pemengaruh yang besar di komunitas tersebut. Kamu nggak perlu jadi orang yang paling aktif di komunitas itu. But at least, kamu mau untuk mengungkapkan perbedaan pendapat kamu itu. Hal kayak gitu tuh sebenarnya udah jadi langkah yang cukup besar buat kita untuk nunjukin siapa kita sebenarnya, untuk nunjukin identitas kita, dan sudut pandang kita sendiri. Fokus ke pesan, bukan ke penilaian orang lain. I know, dihujat itu rasanya gak enak banget dan nyeremin banget. Kita pasti sebagai manusia juga berusaha untuk menghindari hujatan, kritikan, atau penilaian buruk dari orang lain. Tapi, coba deh lebih utamain apa sih yang sebenarnya pengen kamu sampaikan. Coba lebih mikirin apa tujuan kamu buat ngomong dan pesan apa yang sebenarnya pengen kamu sampaikan ke banyak orang.
bukan cuma sekedar untuk mikirin penilaian orang itu seperti apa. Jangan pernah terlalu fokus soal gimana orang lain bakal menilai kamu. Mereka suka atau enggak, mereka bakal ngekritik kamu atau enggak. Karena semua itu adalah hal yang sebenarnya nggak bisa kita kontrol. The most important thing yang pengen aku sampaikan di episode kali ini adalah belajar. Yes, sebenarnya ini terdengar remeh dan nggak begitu penting. Tapi sebenarnya kamu itu nggak bakal langsung bisa at the first time kamu coba. Kamu nggak bakal langsung bisa berani buat ngomong atau langsung perfect gitu. Yang terpenting adalah gimana cara kita untuk ngebangun sebuah konsistensi untuk mencoba sedikit demi sedikit. Even kebiasaan untuk pelan-pelan ini dan tidak terlalu terburu-buru, itu tuh malah ngebuat mental kita jauh lebih kebentuk, jauh lebih siap, lebih kuat, dan lebih tahan banting. Fokusnya itu bukan gimana caranya kita itu jadi langsung hebat dalam satu waktu, dalam satu hari, tapi lebih ke gimana cara kita untuk bisa jadi lebih baik dari sebelumnya, meski sekecil apapun progresnya. So I hope this video will help you to learn how to speak up for yourself. Even itu harus dari hal-hal yang kecil dulu. Even harus dari cari tahu alasan kenapa kalian harus speak up dulu. Karena nggak ada semuanya tuh yang instan. Pasti ada banyak banget hal-hal yang perlu kita pelajarin dari nol, dari kecil. Terus bisa sampai kita tuh ngerasa bahwa kita tuh udah pantas, kita udah ngerasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Thank you for watching this video till the end, and I hope you guys enjoy it. Don't forget to like, comment, and share this video, and I hope you guys also watching my another episode of this podcast. And yeah, bye!